Selamat datang di channel aku, Koko Kurniawan. Di sini kita akan ngebahas soal siapa sih yang lebih bahagia. Apakah orang generasi dulu, atau orang zaman dulu, atau justru orang zaman sekarang yang sudah banyak menerima fasilitas-fasilitas termasuk dengan koneksi internet yang cepat. Jadi tonton selengkapnya di video berikut ini. Di setiap generasi mereka punya tujuannya masing-masing dan hobinya masing-masing. Sebagai contoh, yang zaman dulu kita merasa bahagia, tapi sekarang ya merasa itu adalah sebuah hal yang wajar. Contohnya nih, dulu kita untuk mengakses internet harus ke warnet yang membayar sekian ribu per jamnya. Di zaman itu orang berada di warnet memaksimalkan waktunya sebaik mungkin untuk mencari apapun yang seru-seru. Nah, sekarang internet sudah ada di mana-mana. Cukup dengan HP kita sudah bisa mengakses apapun yang kita butuhkan dan kita ingin cari tahu. Jadi kita nggak perlu lagi nih untuk ke warnet, yang akhirnya ngebuat internet ya biasa aja, kayak memang bagian dari hidup kita dan bukan menjadi sesuatu yang mewah lagi. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang ada sekarang, kira-kira nih, mana sih yang lebih bahagia, masyarakat zaman dulu atau masyarakat zaman sekarang? Tapi sebelum itu kita akan ngebahas dulu apa sih yang membuat setiap generasi itu merasa bahagia. Jadi berdasarkan dari EV Investment ada beberapa macam kategori usia. Jadi biasanya manusia itu dikelompokkan atau generasinya itu dikelompokkan sebagai generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, milenial, dan juga generasi Z. Nah, mereka itu punya kriteria kebahagiaan yang berbeda-beda. Kita coba mulai di generasi baby boomer. Jadi untuk baby boomer, mereka ini adalah anak-anak yang lahir di masa setelah perang. Jadi manusia di masa itu akan merasa bahagia kalau mereka bisa mengubah dunia. Jadi kan kondisinya manusia setelah perang dunia nih, jadi mereka pengen untuk mendapatkan keamanan dan juga untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Menjadi dunia yang lebih baik yang dimaksud adalah membuat generasi selanjutnya dipersiapkan untuk menjadi generasi yang lebih baik. Jadi anak-anak yang baby boomer akan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sudah dia alami di masa kecilnya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang menabung sebanyak-banyaknya untuk generasi berikutnya. Mereka juga generasi yang nggak susah ya dimintain tolong, karena mereka biasanya bersukarela untuk melakukan hal-hal yang bersifat entah itu lingkungan ataupun berhubungan dengan masyarakat lainnya. Jadi kalau misalnya di rumah kalian ada yang namanya kerja bakti, yaitu adalah kesenangan mereka. Mereka dengan bekerja bakti, mereka bisa ngobrol-ngobrol sama tetangganya dan itu ngebuat mereka senang. Nah, terus lanjut ke generasi X. Jadi anak-anak di generasi X, dia merasa kalau mereka membutuhkan apa yang namanya kebebasan. Kalau di pikiran baby boomer kan anak-anaknya ingin lebih hidup yang lebih nyaman. Nah, tapi menurut generasi X justru sebaliknya. Kalau generasi X merasa dia terlalu terkekang dengan apapun yang diekspektasikan oleh ayahnya yang merupakan generasi dari baby boomer. Jadi mereka akan merasa terkekang dan ingin menjadi manusia yang lebih bebas. Makanya anak-anak di generasi X berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri supaya mereka menjadi manusia yang independen. Jadi seluruh hidupnya dia akan berusaha untuk mendapatkan tempat tinggal yang senyaman-nyaman mungkin supaya mereka bisa mendapatkan yang namanya kebebasan. Itu adalah standar kebahagiaan anak-anak generasi X. Nah, kita lanjut ke anak-anak generasi milenial. Nah, untuk anak-anak generasi milenial, mereka nggak terlalu butuh yang namanya barang-barang mewah ataupun hal-hal yang branded sebagian besar ya. Karena mereka merasa lebih ingin untuk mendapatkan experience. Kalau generasi sebelumnya senang banget yang namanya brand-brand mewah, maka milenials akan lebih senang kalau misalnya mereka jalan-jalan ke dalam negeri ataupun ke luar negeri yang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga. Makanya ada istilah healing-healing yang belakangan jadi ramai. Jadi makanya Instagram laku banget karena bisa menyimpan foto-foto liburan dari generasi milenial. Terus juga anak-anak milenial ini adalah pejuang-pejuang work-life balance yang dimana mereka sangat mementingkan apa yang mereka lakukan setelah bekerja ataupun bersekolah. Anak-anak milenial sangat peduli dengan waktu bersantainya, entah itu ngopi ataupun nonton film atau apapun yang membuat mereka merasa nyaman. Jadi mereka anak-anak yang agak sulit untuk ditekan bekerja dengan waktu yang panjang.
Berbeda dengan anak-anak generasi yang sebelumnya ataupun bapak-bapak di generasi sebelumnya yang kalau kerja lembur ya nggak masalah. Terus lanjut ke generasi Z atau generasi yang paling baru sekarang yang sudah berusia dewasa. Nah, untuk anak-anak generasi Z ini mereka cenderung canggih karena mereka sudah memiliki internet saat mereka masih sangat muda atau masih anak-anak. Jadi untuk anak-anak generasi Z, mereka sangat peduli dengan apa yang ada di sosial medianya. Makanya ada anak-anak yang disebut sebagai generasi TikTok karena mereka sangat peduli dengan apa yang dia tampilkan di sosial media mereka. Jadi sebagian besar masyarakat ataupun anak-anak yang ada di generasi Z, mereka sangat peduli dengan apa yang ada di sosial media mereka. Kadang-kadang anak-anak di generasi Z merasa kalau kebahagiaan mereka ada di sosial media dan mereka senang banget kalau misalnya yang like foto mereka atau yang love postingan mereka tuh banyak dan mereka jadi merasa bahagia atas itu. Nah, jadi siapa yang paling bahagia di antara itu semua? Jadi berdasarkan riset dari Snapchat, anak-anak generasi X adalah mereka yang paling bahagia untuk saat ini. Jadi orang-orang yang berada di generasi X, mereka merasa lebih bersyukur daripada anak-anak di generasi yang lainnya. Padahal anak-anak di generasi X, mereka nggak terbiasa hidup dengan teknologi pada masa kecil dulu. Terus juga mereka juga bisa bahagia dengan berbagai alasan seperti keluarga, kesehatan, dan juga ekonomi. Nah, survei ini dilakukan terhadap 8.066 responden dengan rentang usia 15 sampai dengan 55 tahun. Mereka yang disurvei adalah mereka yang berada di Jabodetabek, Medan, dan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, terus gimana dengan anak-anak generasiku atau generasi milenial? Katanya mereka justru masih dalam fase yang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan, jadi mereka masih belum merasa sebahagia anak-anak dari generasi X. Jadi itulah cerita soal apa yang ngebuat setiap generasi merasa bahagia dan generasi mana yang paling bahagia di Indonesia untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya.